Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rehana Mutiarawati. NIM saya 20 10 11 40 0986. Saya dari kelas 08 TPLP 003. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Tema dari video ini ialah Cyber Sabotage and Extortion. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan penghancur terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Sedangkan extortion atau pemerasan adalah tindakan pidana di mana seorang individu memperoleh uang, barang, dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari yang lain dengan mengancam atau menimbulkan kerugian bagi dirinya. Kasus kejahatan cyber sabotage and extortion yang pernah terjadi adalah serangan virus ransomware WannaCry. Serangan ini terjadi pada tahun 2017 yang diperkirakan menginfeksi 300 sistem komputer di 150 negara. Virus ini menyandra file milik korbannya yang ada di dalam komputer dengan metode enkripsi yang sulit ditembus. Bila korban ingin mendapatkan kunci enkripsi sehingga file yang disandra bisa diakses lagi, maka mereka harus membayar uang tebusan sejumlah $300 dalam bentuk Bitcoin melalui tautan yang tertera di layar komputer korban ketika virus ini menginfeksi. Virus ransomware WannaCry ini awalnya adalah senjata cyber milik National Security Agency NSA Amerika yang bernama Entrabu. Namun pada tanggal 14 April 2017 program ini dicuri oleh kelompok hacker bernama Sando Broker yang menghilang hingga akhirnya serangan ransomware WannaCry ini terjadi. Di Indonesia, virus ini terdeteksi pada Mei 2017. Virus ini menyerang sistem komputer Rumah Sakit Jakarta, yakni Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais Jakarta, yang dimana menyebabkan sistem komputer mengalami kelumpuhan dalam melayani pasien. Data-data di komputer yang terinfeksi akan terenkripsi karena adanya ransomware WannaCry. Hingga pengembang WannaCry dibayar, ransomware ini akan mengunci mesin dan melarang pengguna untuk mengakses datanya. Akibat lumpuhnya sistem antrian Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais Jakarta, ransomware WannaCry ini nyaris semua komputer di rumah sakit terpengaruh. Ransomware ini mengunci semua data dan mengganggu sistem teknologi informasi yang menyimpan seluruh data kesehatan pasien dan juga catatan pembayaran rumah sakit. Penanganan hukum. Menurut Pedoman Pasal 27 Ayat 4, Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE, maka ransomware dikualifikasikan sebagai pemerasan dan atau mengancam yang berbunyi Pasal 27 Ayat 4, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Pasal 24 Ayat 1 UU ITE, setiap orang yang memenuhi unsur sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Solusi penanganan kasus. Yang pertama, memulihkan sistem yang terinfeksi. Yang kedua, mengatasi kelemahan dan keamanan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pelatihan. Kesimpulan, cyber sabotage and extortion merupakan kejahatan paling mengganaskan. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancur terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Menurut saya, dari kasus di atas, kita harus menyadari pentingnya menambah keamanan cyber dan memperbarui sistem. Bahkan kita harus memperluas edukasi tentang keamanan pada komputer kita.
Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.